Hai, Sapose. Kita bertemu lagi dengan topik bahasan tentang relationship, yaitu toxic relationship. Nah, sekarang jadi pertanyaan, relationship itu kenapa penting sih? Kita kan makhluk, selain makhluk individual, makhluk spiritual, kita juga makhluk sosial kan? Sehingga kenapa relationship itu penting gitu. Nah, ternyata relationship ini penting untuk mendukung tercapainya kualitas hidup kita. Kemudian happiness, kesejahteraan. Ternyata relationship itu menjadi penting karena kita juga makhluk sosial gitu ya. Cuman memang ada perbedaan antara relationshipnya orang barat dan orang timur, agak berbeda. Orang barat kan individual nih, kalau orang timur kan kolektif, jadi agak berbeda modelnya. Nah, kita lihat aja kalau misalnya jalan-jalan. Kalau orang sudah berumur, kalau jalan-jalan di barat itu biasanya dia jalan dengan binatang peliharaannya gitu ya. Apakah kucing ataukah anjing gitu, mereka akan jalan-jalan. Tapi kalau di Indonesia kecenderungan yang jalan-jalan dengan cucunya gitu ya, karena kita masyarakat kolektif. Begitu pula kalau menghadiri perkawinan. Biasanya kalau di barat itu mereka hanya kelompok kecil datang dengan kelompok kecilnya, ya sudah di situ aja. Kalau kita nggak muter, kita sapain semua, walaupun nanti kita di kelompok kita, tapi muter kita sapain semua. Ya kan kita masyarakat kolektif gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada masalah, kalau barat itu dia biasanya langsung gitu, dia membicarakan langsung. Kalau kita nggak tidak langsung dibicarakan, biasanya muter dulu baru ke inti permasalahannya gitu ya. Jadi memang agak perbedaan. Jadi kalau di barat itu ternyata ada perbedaan. Di barat itu lebih fokus pada kualitas. Kalau di Indonesia atau di Asia itu kuantitas jadi penting karena kita masyarakat kolektif. Jadi misalnya di WA kita, mungkin kalau di barat nggak ada WA group kayak di Indonesia nih. Ada WA group SD, SMP, SMA, kuliah, nggak ada seperti itu. Walaupun di dalam itu belum tentu kita hubungannya baik semua, begitu ya. Nah, itu kenapa agak ada perbedaan. Sehingga ketika menikah pun kalau di barat ya kecenderungannya kan dua orang itu saja. Kalau di kita beda, jadi ada menikah itu dengan si individunya, biasanya juga dengan keluarga besarnya. Sehingga problemnya juga beda nanti gitu ya, karena bisa saja ya, keluarga besar itu bisa membantu untuk mengatasi masalah atau juga menjadi masalah di kehidupan kita. Jadi agak berbeda dengan di barat. Nah, baik. Tadi kita sudah bicara tentang budaya barat dan timur. Manfaat dari relationship ternyata penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita ternyata apa sih yang menyumbangkan gitu ya? Salah satu adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini penting gitu. Komunikasi penting. Jadi apa sih komunikasi penting? Pilihan kata. Jadi kalau kita ngomong mesti loh kamu itu gini gitu, itu kan sudah nggak enak dulu didengar, ya kan? Pokoknya gitu kan sudah nggak enak dulu gitu. Nah, pilihan kata menjadi penting. Jadi kita bisa menggunakan pilihan-pilihan kata yang lebih soft gitu ketika kita membicarakan. Karena orang tentu lebih nyaman walaupun ada orang yang senang secara langsung dan tidak langsung ketika komunikasi. Tapi tetap yang soft itu menjadi penting. Kemudian gaya komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda. Mungkin saya tipe visual, kalau satu kinestetik, satu auditori gitu ya. Orang visual kecenderungannya kalau dia secara verbal, dia kadang-kadang ada yang ketangkep itu, nggak ketangkep semua gitu. Kadang-kadang oh ini maksudnya apa ya gitu, masih dia cerna gitu ya, agak beda yang auditori gitu. Nah juga laki-laki dan perempuan juga berbeda. Jadi kalau nanti di pasangan itu kita perlu perhatikan juga. Karena secara di korpus kolasum kita itu kalau perempuan kan lebih banyak sehingga konsentrasinya juga bisa banyak hal. Jadi kalau komunikasi misalnya perempuan sambil masak, WA sambil ngomong, ngasih tahu anak bisa. Kalau laki-laki kan enggak, dia kecenderungannya adalah fokus pada satu. Jadi ketika dia membaca koran atau buku gitu, terus pasangannya akan ngomong, ini gini-gini ya. Dia bisa ngomong, gitu aja, atau bisa jadi malah dia ngomong, iya, padahal dia nggak ngerti maksudnya. Begitu pula ketika kita komunikasi, ketemu masalah. Kalau perempuan cenderung kalau punya ada masalah, dia pengen ngomong aja. Apakah orang di depannya siap atau tidak gitu ya. Jadi orang lain itu cuman perlu, belum tentu dia meminta solusi kok, cuman pengen didengarkan saja. Itu dia udah puas. Yang penting ngomong aja gitu. Orang lain nggak tahu udah siap atau belum kita ceritain gitu. Nah, kalau laki-laki ada 2 step gitu. Step pertama adalah dirinya siap atau tidak untuk dia komunikasi. Ketika dia siap, dia baru ngomong. Tapi step kedua, dia akan lihat yang diajak omong siapa. Apakah pasangannya siap atau tidak. Kalau nggak siap, dia nggak jadi ngomong.
Misalnya ketika kita ngomong orangnya jadi lebih panik gitu pasangan kita. Jadi suami jarang sharing tentang masalahnya kepada pasangan kita. Jadi laki-laki karena ada 2 step gitu. Kalau perempuan kan enggak. Termasuk ketika ngomong tuh perempuan biasanya intinya sedikit tapi bunga-bunganya banyak gitu. Jadi kadang-kadang laki-laki kalau mendengarkan itu ini dia dalam hatinya mungkin bisa ngomong nih. Karena dia mendengarkannya jadi selektif. Ini tuh poinnya apa sih gitu. Kalau laki-laki itu kan cenderung to the point gitu ya. Jadi memang ada perbedaannya. Jadi kita juga harus pahami antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Nah, ketika kita berrelasi kita jadi lebih paham. Cuman satu, ketika berrelasi jangan kita membandingkan dengan orang lain. Karena begini, ini trapnya untuk kita. Jadi ini jebakan. Kadang-kadang kita melihat, kayak si A itu loh gitu, pasangan 2 orang itu. Nah, karena beda satu orang dengan orang yang lain itu bentuknya itu berbeda gitu ya. Karena kita kan dari keluarga yang berbeda, dari karakter yang berbeda, kemudian berpasangan, orang lain juga berbeda. Jadi kita nggak bisa copy paste dari orang lain. Jadi kita perlu menemukan bentuk kita sendiri sehingga kita nyaman gitu. Nah, kalau yang sehat itu kita adalah saling mendukung gitu ya, resiprokal gitu. Jadi saling mendukung, saling mencintai, saling menguatkan, saling berbagi emosi negatif dan positif. Tapi hati-hati juga, yang disebut mendukung itu bisa berbeda antara pasangan satu dengan pasangan yang lain. Kalau pasangan yang lain mendukung itu dengan kata-kata yang banyak, itu adalah bentuk dukungannya. Tapi mungkin dengan pasangan yang lain, dengan dia diberikan ruang untuk dia bisa melakukan, itu bentuk dukungan. Jadi bentuk dukungan berbeda-beda ya. Jadi itu kita yang penting kita tahu gitu. Kemudian apa? Ketika 2 orang ini bertumbuh, nah itu sehat gitu. Terus juga ketika kita bisa menyampaikan emosi negatif kita, itu tidak memperburuk hubungan. Jadi kita bisa bebas menyampaikan. Itu juga hal yang positif gitu ya. Terus kemudian juga ketika itu hubungan itu akan baik, sehat. Kalau misalnya salah satu menyampaikan hal-hal yang tidak fair, kita harus menyampaikan supaya dia fair gitu. Nah cuman caranya mungkin beda-beda. Bisa langsung menyampaikan jika memang tipenya bisa diajak ngomong langsung. Kalau enggak, cari waktu yang tepat untuk menyampaikan itu. Jadi kita perlu punya cara sendiri. Karena relasi itu kan perjalanan belajar seumur hidup. Jadi kita cuman perlu mengembangkan dan belajar gimana sih cara kita berpartner gitu. Jadi jangan mengcopy paste dari orang lain karena belum tentu sama dengan karakter kita, belum tentu sama dengan kehidupan kita. Nah, sekarang gimana kok bisa terjadi toxic relationship? Nah, ciri-cirinya toxic relationship gimana? Toxic relationship itu kan mempengaruhi otak kita, kemudian fisiologis kita, gitu ya. Fisiologis itu apa sih? Jadi misalnya sirkulasi darah kita, sistem respiratori kita itu mempengaruhi gitu. Dan juga adalah perilaku kita, secara psikis kita gitu. Nah, jadi artinya mempengaruhi fisik dan psikis kita gitu. Jadi artinya ketika hubungan itu orang lain ngomong kok dia modelnya seperti itu, tapi berdua itu mereka nyaman saja, tidak ada gangguan psikis maupun fisik, ya nggak masalah, sebenarnya nggak toksik kan gitu. Karena itu kan versi pandangan orang lain. Belum tentu pandangan kita berdua, karena itu tadi kita punya latar belakang kepribadian yang berbeda, jadi nggak bisa sama dengan orang lain. Penilaian orang lain itu jadi nggak penting gitu. Jadi kita juga nggak perlu expose, wah kita orang yang bahagia, orang yang seperti ini supaya dinilai oleh orang lain, itu nggak penting karena tiap orang itu kan punya modelnya sendiri-sendiri gitu ya. Yang penting adalah nyaman gitu. Jadi tidak ada gangguan fisik, tidak ada gangguan psikis. Nah misalnya gangguan fisik gimana? Kalau relasi itu misalnya bisa saja tidak sampai kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikis yang akhirnya mempengaruhi fisik kita gitu. Jadi misalnya karena psikis kita ada masalah sehingga kita sering kita kumat nih, atau kita sering sakit perut, terus menjadi hipertensi juga gitu ya. Ternyata itu dimulai dari hubungan yang tidak sehat itu, yang toksik tadi gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat apakah sakit kita ini dipengaruhi oleh hubungan yang tidak sehat tadi. Itu perlu jadi perhatian. Kalau sudah mempengaruhi psikis dan mempengaruhi fisik, itu menjadi perhatian. Tapi kalau psikis tidak terpengaruh, fisik tidak terpengaruh, relasi kita oke-oke saja, walaupun orang lain melihat itu sepertinya kok nggak sehat ya. Nggak sehat kan versi mereka gitu ya. Versi kita dengan model pribadi kita ini cocok kok, kita model seperti ini. Itu sudah cukup gitu. Yang penting tidak mengganggu psikis dan fisik kita gitu. Nah, ciri-cirinya gimana? Kalau kita pengen lihat,
wah kita perlu waspada nih, kita masuk ke toksik enggak. Yang pertama adalah krisis kepercayaan. Jadi kalau pasangan kita pergi, kita mulai was-was, dia sama siapa ya gitu. Terus kemudian dia dengan siapa ya, dia melakukan apa ya gitu ya. Jadi akhirnya kita curiga, kita ngerasa tidak aman gitu. Nah itu kita perlu hati-hati. Yang kedua, kualitas komunikasi kita. Jadi misalnya gini, kalau ada masalah itu tidak cenderung untuk kita bicarakan untuk diperbaiki. Nah itu sudah tanda-tanda toksik. Kemudian komunikasi juga misalnya gini, oh kalau saya misalnya pergi ke luar kota, terus saya foto, terus saya sampaikan, itu seolah-olah komunikasi kita baik, tapi sebenarnya terselubung. Itu menyampaikan bahwa pasangan kita tidak curiga dengan kita lagi dengan siapa. Jadi bisa aja kesannya komunikatif, tapi sebetulnya itu laporan terselubung gitu. Nah itu kita harus hati-hati kalau yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak menjadi diri sendiri gitu. Jadi kita tidak terbuka gitu. Jadi misalnya begini, kita mengalami sesuatu apa, kita takut tuh kita menyampaikan, nanti dia marah, nanti dia kesel. Ya udah saya simpan sendiri gitu. Nah kalau itu semakin banyak, itu kita perlu waspadai. Kalau sekali-sekali sih masih oke. Tapi kalau itu semakin banyak, kita perlu waspadai gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah memaksa. Ketika salah satu atau dua-duanya memaksa. Jadi keinginannya pokoknya harus dijalankan. Nah itu berarti sudah tidak saling mendukung kan, karena satu di atas, satu bisa di bawah, atau dua-duanya mau di atas gitu. Nah oleh karena itu perlu diwaspadai. Yang berikutnya adalah memanipulasi gitu. Jadi memanipulasi gitu, ngambil manfaat suatu hubungan. Saya melakukan gini supaya dapat gini. Nah itu perlu waspadai gitu ya. Karena artinya kita tidak terbuka gitu. Jadi kita ingin ngambil manfaat dari pasangan kita, apakah itu pasangan suami istri, pasangan pacaran gitu ya. Tapi itu menjadi tidak sehat, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah menyalahkan gitu. Jadi cenderung menyalahkan, tidak banyak melakukan apresiasi. Jadi kalau ada kesalahan dia ngomong dan beruntun gitu. Nah tapi ketika bagus dia tidak mengapresiasi gitu. Nah itu juga perlu diwaspadai. Karena yang satu menjadi tidak nyaman. Kecuali yang satu cuek aja gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah oleh karena itu setelah kita tahu kita model seperti itu, langkah berikutnya apa? Nah langkahnya adalah satu, kita lihat sumber masalahnya di kita, di dia, atau di lingkungan. Gitu. Lingkungan itu bisa lingkungan kecil, misalnya keluarga besarnya, atau lingkungan pekerjaannya yang. Nah itu kita bisa lihat. Ketika kita tahu sumber masalahnya, yaitu coba kita atasin dengan langkah-langkah beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang lalu saya sempat menyampaikan ketika mengalami tekanan ada 3 langkah kan, mengabaikan, kalau nggak bisa selesaikan masalahnya, ubah situasinya. Kalau nggak bisa, ubah persepsi kita terhadap situasi itu. Di sesi yang sebelumnya ya, bisa didengarkan di sesi-sesi sebelumnya. Nah kemudian setelah evaluasi, kita mulai melihat. Tadi evaluasinya langkah-langkahnya yang pertama adalah sumber masalahnya. Kemudian kita evaluasi. Evaluasinya gini, ini arah kita ini kemana sih sebetulnya berdua ini? Gitu. Apakah arah kita ini sudah benar? Gitu. Jadi kita evaluasi. Gitu. Kemudian mengukur diri kita. Sanggup nggak kita kalau kita begini terus? Kalau nggak sanggup, kita harus lakukan apa? Gitu. Dan kita harus bicarakan dengan pasangan kita. Ini kita sepertinya sudah masuk ke sini, kita nggak sehat nih. Kita perlu melakukan apa? Sehingga perlu ada komitmen kita berdua, gitu ya. Jadi setelah kita evaluasi, mengukur diri kita, kemudian kita komunikasikan. Kalau nggak bisa ataupun bisa, tetapkan pilihan dan kuatkan hati. Tetapkan pilihan gini, pilihannya lanjut atau berhenti, gitu. Atau pilihannya kita sama-sama memperbaiki. Jadi bisa apapun pilihannya. Dan ketika kita sudah memilih berdasarkan evaluasi kita, tetapkan hati kita. Jadi bulatkan hati kita supaya kita melangkah ke depan. Begitu. Nah, pilihannya terserah yang mana nanti ya. Tinggal kita lihat kekuatan diri kita ini kuat apa enggak di posisi itu. Nah, kemudian ketika kita sudah tetapkan pilihan, menguatkan hati, kemudian kita bangun emosi positif kita. Caranya gimana? Bangun emosi positif kita karena kadang-kadang ketika mengalami masalah itu kok hidup saya nggak bagus ya. Kehidupan saya kok nggak menyenangkan. Sehingga kita lupa sebetulnya banyak hal-hal yang kita syukuri. Oleh karena itu kita perlu melakukan kebersyukuran. Nah kebersyukuran sudah dilakukan pada sesi yang lalu. Cara bersyukur itu seperti apa ya. Supaya terbangun emosi positif. Kemudian juga bisa aja kita menjadi
luka batin gitu ya. Oleh karena itu kita melakukan pemaafan. Tekniknya gimana? Sudah dilakukan di sesi berikutnya, sebelumnya ya. Jadi langkah-langkahnya apa? Kemudian yang berikutnya adalah melakukan mindfulness, apakah itu bentuknya meditatif atau mindful living, itu sudah ada di sesi ketiga. Terus banyak-banyak senyum, paksa aja senyum supaya hormon positif yang keluar di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya adalah cintai diri kita sepenuhnya. Caranya gimana? Apa sih kekuatan dari kita yang kita miliki? Kita banyak kok kekuatan. Fokus pada kekuatan kita supaya kita bangkit. Nah, fokus pada kekuatan, strength kita dibahas di sesi ketujuh ya. Nah, itu apa kekuatan-kekuatan kita? Supaya kita bangkit, nggak terpuruk di situ. Supaya kita maju ke depan. Nah, setelah itu kita manjakan diri kita juga. Karena diri kita kok kayaknya lagi nggak bahagia ya gitu. Lagi nggak senang ya, lagi itu manjakan. Apa sih kesenangan yang kita bisa lakukan? Kita lakukan. Mau spa, ya lakukan spa. Mau menggambar, melukis, lakukan itu. Jadi membangkitkan emosi positif. Cintai diri kita. Jadi kita kembangkan hobi kita manjakan diri kita gitu ya. Terus kemudian juga kita kembangkan strength kita karena supaya kita maju ke depan. Kemudian penuhi cinta dalam diri kita dengan emosi-emosi positif tadi. Karena emosi negatif, masih ingatkan lagi, itu akan mempengaruhi lebih kuat 3 kali lipat daripada emosi positif. Sehingga banyak-banyaklah membangun emosi positif. Karena pengalaman yang tidak mengenakan itu kan juga emosi negatif. Nah, itu kita perlu banyak-banyak emosi positif supaya emosi negatifnya itu cepat hilang gitu ya, lebih mudah hilangnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, langkah terakhir adalah membangun hope. Karena kita harus melangkah ke depan, kita ya move on gitu. Nah, oleh karena bangun hope, sebenarnya kita sudah bahas di sesi berikutnya. Jadi kita goal-goal kita yang ingin kita capai, yang kita ingin lakukan, mulai yang pendek-pendek, kemudian bisa aja terus kemudian dibuat jangka panjang. Karena mungkin kalau jangka panjang langsung agak sulit, jadi goal kita jangka pendek dulu apa. Nah, ketika berhasil kecil kan kita senang. Lakukan hal-hal yang kecil, goal-goal kecil aja dulu. Tujuan-tujuan kecil, ketika berhasil kan kita membangkitkan emosi positif. Kemudian yang agak jangka panjang, kemudian agak yang panjang gitu ya. Jadi agak berbeda dengan yang sesi berikutnya karena kita mengalami situasi yang tidak enak. Nah, setelah itu bisa juga secara tertulis maupun visual. Goalnya itu dengan dikuat dengan doa. Oh ya, tadi saya agak lupa. Karena sekarang ini masa revolusi industri keempat, otomatis kan relasi kita itu juga dibangun secara dengan teks itu bisa chat, email gitu ya. Itu sangat mempengaruhi diri kita. Jadi ini tips juga karena kita banyak sekali komunikasi via media sekarang ini kan, tidak secara langsung, termasuk anak-anak kita. Nah, itu jeleknya adalah kalau dulu karena langsung itu kan ada transaksi ego kita gitu ya, sehingga kita dilatih ego kita. Tapi sekarang ini dengan chat, kalau kita nggak mau baca, ya sudah kita diamkan saja. Itu kita tidak terbangun. Nah, kadang-kadang chat itu atau yang teks itu sangat dipengaruhi oleh bukan si pengirimnya, tapi si penerimanya. Kalau mood saya lagi nggak enak, saya baca, itu kita bawaannya kesel aja. Padahal yang ngirim belum tentu seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita lagi kesel, jangan baca chat. Dan jangan merespon chat secara cepat. Jadi kita redamkan dulu, ini maksudnya apa, jadi kasih jeda. Supaya responnya nanti kita sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Kalau enggak itu sesuai dengan diri kita nanti. Begitu ya, khusus yang teks tadi saya lupa karena sekarang kan situasinya apalagi COVID gitu kan. Tambah lagi yang berbentuk tertulis itu lebih banyak daripada yang secara langsung. Baik, kita sudah bahas tentang toxic relationship. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Sapose!